duit kan. Menurut lu gimana kalau opsi cetak duit ini menurut lu gimana? Ya berarti harus diakui dulu dong bahwa negara kekurangan duit. Gimana, Van? Ivan dulu dong. Ivan menurut dulu, saya negara kekurangan uang ya. Ya masalahnya tuh sekarang ini negara juga nggak ngaku kalau kekurangan uang. Nah, gitu. iya itu. Rakyat ini berharap gitu loh. Ada harapan rakyat gitu loh. Kalau memang negara, kok semua rakyat tahu nih negara kondisinya gimana ya. Ya udah kerjasama apa yang bisa dari swasta dan dari swadaya masyarakat. Oh berarti semua rakyat yang di Jakarta 10% harus balik kampung nih. Iya, kayak dulu Korea Selatan itu nyumbang emas semua ya. Buat bayar utang negara tuh. Pernah kan dulu kan. Saya lihatnya sih kayak contoh kolaborasi kan. Tadi kan bicara kolaborasi kan. Dulu tuh negara Kuba tuh pernah diembargo sama Amerika. Seingat saya ya, kalau zaman dulu diembargo itu kayaknya udah kiamat lah, nggak bisa impor, padahal bahan pangan impor semua gitu. Gimana? Jangankan beli iPhone kan import ya pasti, nggak ada pabrik iPhone setahu saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya belum ada pabrik iPhone gitu. Nah, jadi karena di embargo ya nggak bisa beli iPhone, nggak bisa beli laptop, nggak bisa beli elektronik. Tapi semua rakyatnya balik ke kampung dan lahan nganggur di perkotaan dipakai buat nanam sayur dan bahan pangan pokok gitu. Yang jadi fokusnya ya udah di embargo, tapi minimal rakyat hidup gitu. Ini yang sekarang nggak ketahuan nih. Kau bisa screen share punya aku nggak, Andra? Jadi biar bisa lihat sambil aku browsing kan waktu kekurangan uang. Ternyata ada loh artikel negara kekurangan uang, Muldoko minta aparat dan kejaksaan tak ganggu investasi. Jadi dia di berita Kompas ini dia bilang Muldoko mengakui bahwa negara sedang kekurangan uang. Karena itu investor harus diundang. Tapi ngatasin kekurangan uang dengan melonggarkan investasi itu kayak ngobatin aus dengan minum baik menurut saya. Tunggu, kita setuju nggak dulu kita negara kekurangan uang setuju kalau kurang uang ya. Ivan tapi merasa belum ini loh. Ini baru kan nanya gua kan. Kalau nanya gua setuju. Kalau Ivan nggak tahu nih. Ya, kalau kurang uang sih ngomong aja gitu. Jangan bikin orang naruh harapan. Nah, itu. Jangan PHP ya, kan? Iya. Kayak lu di PHP-in terus ya? Dia pengalaman pribadi lah. Jadi gini, kenapa pemerintah PHP? Karena ini loh, berarti kan berikutnya kenapa politisi PHP. Kenapa politisi PHP? Karena memang itu caranya gitu. Nggak mungkin kayaknya dia ngomong aman ya, biar aman. Ya mungkin biar aman kan, mungkin kepala kita ada ratusan juta orang berbeda-beda, jadi dia pilih ngomong bahwa nggak mau ngomong bahwa aku nggak punya duit itu karena nanti akan diserang. Dulu katanya waktu kampanye bilang duit kita banyak, duitnya ada kan gitu, ya kan? Iya. Nah itulah yang aku bilang, makanya politisi itu meroket ya, ekonomi meroket gitu ya. Enggak spesial satu orang ya, hampir semua politisi. Enggak, kan banyak yang ngomong ekonomi meroket kan orang doang. Ngomong kesehatan nanti gratis itu yang bayarin siapa kan gitu. Lapangan kerja nanti akan saya hilangkan pengangguran. Banyak. Iya. Itu kan 2 minggu aja cukup sama kasih programmer gitu ya. Ngomong itu memang mudah gitu, dan itu memang yang diinginkan oleh para pencoblos. Siapapun politisinya itu. Betul. Aku nggak akan lah. Berarti orang nyoblos politisi yang balik lagi kenapa kayak orang percaya konspirasi ya, karena mereka memilih untuk percaya itu ya. Iya, jadi kayak orang kayak Ivan itu nggak banyak yang negara kurang uang, bilang aja, itu nggak banyak. Orang itu masih ngomong, masih lebih banyak yang percaya bahwa bukan lautan hanya kolam susu,
bahwa susu. bahwa kita itu kaya, bahwa kita miskin karena kamu Iya. korupsi. Orang lebih senang mempercayai bahwa kita miskin itu penyebab utamanya nomor satu adalah korupsi itu loh. Padahal kurang kerja keras ya. maksudnya orang ngerasa bahwa negara kita miskin itu karena korupsi yang di atas. Padahal korupsi itu paling ya 10% kan, nggak mungkin korupsi 90% kan. Jadi iya. Memang paling besar 20% kok. Paling besar korupsi itu ngabisin 20% kok. Makanya GDP kita ditambah 20%, APBN kita tambah 20% ya tetap sedikit gitu loh. Yang korupsi nggak ada gitu loh, ibarat kata. Clear, korupsi nggak ada. 20%-nya balik tuh. Yang nggak kerasa juga gitu, karena sumber daya alam yang kita miliki itu nggak sebanyak yang kita bayangkan sih kalau menurutku. Sama lah negara. Oke. Ini kita balik lagi ke ini aja, Yud. Jadi kita setuju ya. Ini kan gua setuju nih, negara nggak ada duit. Ivan bilang ngaku aja nggak punya duit, berarti kan mirip lah ya. Kita anggap mirip-mirip lah. Menurut lu gimana? Apanya sekarang? Ya negara ini punya duit gak sih? Yang nggak punya lah. Tadi kan bilang nggak punya kan, karena kayak kelakuannya kayak negara itu lah kayak lagi nggak punya duit kan. Lu tadi ngomong gitu kan? Iyalah, kalau punya duit di lockdown terus dikasih makan kan gampang. Ini kan iya kan. Oke. Nah di situ berarti kan kalau kita nyetak duit jadi punya duit kan? Ya. Cuma masalahnya kan inflasi gila-gilaan kalau cetak duit. Nah, cuman kita nggak tahu seberapa banyak duit yang dicetak sampai bisa mencapai hyperinflation itu tadi kan. Yang nggak nyetak duit juga sih kalau aku sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku ya itu makanya aku bilang bahwa ini last resort, karena yang penting itu kan barang, jasa. Yang paling penting kan real. Nah, kalau cuma dicetak tapi barangnya nggak ada. Tapi tadi si Ivan ngasih alternatif juga tuh. Gimana kalau kita jadi petani semua nih? Yang mau dipertaniin apa gitu loh. Itu agak panjang lagi nanti. Yang mau ditandur itu apa? Ya? Iya. Kenapa sih orang berpindah dari petani menjadi buruh itu kan karena hitungan waktu, tenaga dan biayanya, produktivitasnya lebih lebih irit saat dia menjadi buruh daripada jadi petani. Baik dari risiko, kepastian. Gitu. Berarti kalau petaninya jadi canggih kayak di Belanda gitu, baru bisa ya semua orang jadi petani ya. Kalau kan Belanda per hektarnya itu 6 kali yield-nya daripada di Amerika. Ya, Belanda. Berarti kan dia lebih sangat produktif di dunia tuh paling produktif lah petaninya. Gitu. Ya, bisa sih mungkin itu syaratnya mungkin aku nggak tahu ya karena nggak ngerti pertanian. Tapi misalkan satu orang dikasih tanah negara dipinjami 1 hektar gitu ya untuk bertani, itu mungkin bisa gitu loh. Itu salah satu solusi sih. Kalau memang menurutku untuk tapi ribet ya. Karena tadi balik lagi ke efisiensi ya. Bisa sih ada startup kan, maksudnya startup yang membiayai, dia financing untuk alat-alatnya gitu loh, terus nanti bagi hasil ibaratnya gitu kan. Tapi jadi negara kasih 5,6 triliunnya tuh mendingan ke situ ya. Daripada ke prakerja. Daripada kelas install Windows 260.000 ya. Maksudnya lebih baik kembali ke agrikultur dulu lah ya. Lebih baik. Produk real gitu. Itu Van. Jadi Van tuh. Jadi itu solusi juga, itu lumayan jadi ini ya, jadi inspirasi juga tuh Kuba tuh. Dia waktu baca sih. Ya sekarang kan kayak parkiran motor tuh yang deket stasiun pada kosong motor, tuh. Ya bisa juga, iya benar. Nah, lahan nganggur kan dan kalau kita lihat itu kan sebenarnya gimana ya? Beda harga antara harga tanah di Jakarta dan di kota lain itu jauh ya. Jauh banget. Bukan sekedar jauh lagi, tapi jauh banget. Artinya puluhan kan memang kali, udah ribuan persen dia. Terus memang nyambung ke yang Yudi bilang tadi, yang kena ini Jakarta dan Jakarta tuh mungkin 30-40%-nya ekonomi Indonesia. Ya. Angkanya saya kurang tahu pasti lah. Tapi kayaknya memang
40%-an ya, karena omset kantor gua juga turunnya jadi segitu gitu. Kantor lu juga kan? Ya. Jadi dari omset nasional berkurang 40% gitu. Ya. Kayaknya emang segitu gitu. Jadi ini ke depan ini apakah masih dengan adanya COVID ini pemerintah masih ngotot dengan Jakarta sebagai poros atau nggak tahu kan, gitu? Kan tadi topik awalnya kan ini bijak atau enggak, terus kalau enggak kenapa, kalau iya kenapa kan? Ya. Maksudnya akhirnya ketemu tadi tuh Yudi sama lu kan, udah balik lagi tani dulu gitu kan sampai COVID selesai gitu, ya nggak Yud? Ya. Salah satu alternatif lah Yud. Jadi apa Yud. ininya? Pertanyaannya sekarang apa? Aku agak ngerangkumnya. Agak bingung ya? Ngerangkumnya. Ya jadi kan tadi kan kita dari ini PSBB bijak atau enggak. Ya. Lalu elaborasi kenapa bijak, kenapa enggak. Lalu muncul alternatif kan. Ya. Jadi kalau misalnya nih alternatif yang tadi Ivan sama lu coba elaborasi tadi, misalnya ternyata masih bisa nih kita semua jadi petani gitu. Jadi sebenarnya nggak bijak ya yang sekarang berjalan gitu. Oh ya, yang pilihan sekarang ya untuk ini. Pilihan sekarang ini kan masalahnya tadi kan kita bicara alternatifnya. Nah, aku, kamu sama Ivan ini kan bukan ahli pertanian gitu. Bisa aja mungkin memang tidak semudah itu gitu loh. Aku nggak ngerti ya. Ferguson. Tapi orang itu intinya akan mau beralih ke apapun itu, entah itu bertani, entah itu apapun, selama hasilnya melebihi hasil yang dia